Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN Pusat, prajurit TNI, Polri, dan Hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN Pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada, rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 bulan Ramadan dan kita semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemerintah menyadari bahwa saat bulan Ramadan dan liburan Idul Fitri, mobilitas masyarakat akan sangat tinggi. Demikian juga dalam tingkat konsumsi. Untuk itu dalam 11 hari bulan Ramadan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, yaitu: 1. Penurunan harga tiket pesawat setidaknya sebesar 13-14% selama 2 minggu masa liburan Idul Fitri. 2. Penurunan harga tarif tol dan transportasi selama mudik Lebaran. 3. Pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD, dan 4. Bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan pada hari kemarin. Masih terkait dengan libur Idul Fitri, saya telah menandatangani PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN Pusat, prajurit TNI, Polri, dan Hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN Pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri PAN RB yang telah bekerja keras
untuk mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim dan prajurit TNI Polri dimanapun sedang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa sampai selesai. Terima kasih. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya tadi mendampingi Bapak Presiden karena dari Chairman, CEO dari Grup Finfast bertemu dengan Bapak Presiden dan menyampaikan beberapa rencananya berinvestasi. Yang pertama adalah mereka berinvestasi di mobil listrik. Mereka sudah membeli lahan di Subang seluas 120 hektar. Rencananya mereka ingin memproduksi kurang lebih 50.000 kendaraan per tahun dengan investasi itu mencapai 4 triliun rupiah. Kemudian itu tahap pertama. Kemudian mereka juga akan berinvestasi di rencana di charging station. Mereka ingin investasi di charging station itu di tahap pertama ini 30.000 sampai nanti akhirnya 100.000 charging station di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Itu yang kedua. Kemudian mereka juga akan berinvestasi rencana di energi baru terbarukan, di renewable energy, di solar dan juga di angin, tenaga angin. Itu mereka sampaikan juga gitu. Tapi pada intinya memang fokusnya hari ini adalah mengenai otomotif ya, otomobil ya, untuk EV car. Itu yang pembicaraannya yang dibicarakan tadi bersama-sama dengan Bapak Presiden dan juga kami. Gitu. Charging station kalau nggak salah 100.000 itu sekitar 1 billion ya kalau nggak salah ya. Iya 1 billion US dollar. Tapi saya cek lagi deh angka tadi, saya agak lupa. Soalnya bertahap ada 30.000 dulu, kemudian baru sampai 100.000 gitu. Nah, charging station memang ini baru mereka rencana sesudah ini mereka mau submit, masukkan ke Kementerian Investasi dan mereka tapi sudah memilih titik-titiknya. Mereka bilang sampaikan tadi titik-titiknya mereka sudah ini. Buat kita yang penting adalah bagaimana nanti infrastruktur dari mobil listrik ini bisa ada, karena kalau ini jadi kita terbuka bukan hanya dari Vietnam tapi nanti dari misalnya Eropa, dari Tesla, dari China mau buka charging station yang independen. Kita bisa terbuka dalam hal itu, karena dengan itu harapannya penggunaan mobil listrik itu juga bisa meningkat gitu ya. Rata-rata akan di Pulau Jawa, rencananya seperti itu yang mereka sampaikan. Iya, dia baru pembelian tanahnya sudah dilakukan tadi. Pembelian tanahnya sudah dilakukan 120 hektar di Subang. Nah sekarang mulai untuk rencananya dalam waktu sesudah bulan puasa ini rencananya untuk pembangunan ininya bangunannya dan ya pabriknya lah gitu. Baru bangun. Mereka mulai produksi rencana sih ya tahun depan, mereka bilang tahun depan, tapi bisa kapasitasnya sampai 50.000 kendaraan gitu. Dan
ada berapa tipe, mungkin harga jualnya juga antara 200 juta sampai 600 juta. Itu range-nya yang mereka sampaikan tadi. Dengan berbagai macam tipe kendaraan. Ya, ya mereka menyampaikan rencananya ya, kalau inilah hambatan sebetulnya relatif nggak ada. Namanya investasi pasti ada yang perlu kita, malah kita mau mencoba mendorong supaya mengakselerasi lah, supaya pembangunan ini berjalan lancar. Jadi ya kalau ada nanti kita yang akan selesaikan. Ya. Ada apa? Nggak ada. Mereka tadi pure investasi apa adanya aja. Tadi mereka juga tidak meminta ada fasilitas apa, tadi tidak ada pembicaraan mengenai itu. Untuk angin itu di Sulawesi mereka bilang. Kemudian kalau untuk Sulawesi, mereka tertariknya Sulawesi, tapi mereka juga melihat untuk di daerah Nusa Tenggara Barat, mereka bilang itu. Kalau solar ya itu mereka masih penjajakan lah gitu ya. Oke, makasih ya.